Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, kebetulan kami di sini pas di Kampung Kiara Jangot, Kabupaten Garut, Desa Dangyang. Kebetulan kami kedatangan tamu istimewa kami yang mana ini beliau teman kami bekerja di dalam sosial kemanusiaan ya. Kebetulan ini tentang ketemunya orang yang hilang di Gunung Guntur, ada beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah. Kebetulan pas waktu kejadian pencarian Gibran itu kami ketemu dengan yang namanya Kang Idik ya. Kang Idik kebetulan waktu itu kita ketemu di pos 3 pendakian di Gunung Guntur waktu pencarian Gibran tersebut. Ada beberapa poin cerita Kang Idik yang sangat tertarik buat kami ya. Jadi oleh karena itu Kang Idik dipanggil, diulem sama saya ke sini. Ada beberapa hal yang menjadikan penasaran kami Kang Idik tentang masalah waktu itu Kang Idik kan sempat cerita tentang Gunung Guntur itu ya. Gunung Gede ya Kang Idik kalau panggilan dari kampung kami di sini mah. Kebetulan saya di sini mau mempertanyakan tentang masalah sejarah Gunung Guntur. Sebetulnya sih Kang Edik pertanyaan kami banyak sekali, tapi yang paling didahulukan sama kami tentang masalah Gunung Guntur atau Gunung Gede. Mangga Kang Edik. Kalau berbicara soal sejarah, mungkin ya, Gunung Guntur itu kan sangat luas sebetulnya. Karena kalau berbicara sejarah itu berbicara pasti masa dari ke masa. Hanya kebetulan waktu kita ketemu Kang Sobar, saya betul sempat selintas menceritakan riwayat Gunung Guntur di abad 15 ya. Di mana di abad 15 itu terjadinya sebuah histori sehingga sekarang ada yang namanya Gunung Putri. Itu berasal dari riwayat meletusnya Gunung Guntur di abad 15. Kalau boleh saya sedikit meriwayatkan, di abad 15 tersebut terdapat sebuah kerajaan Cimanganten, di mana yang dirajai oleh Prabu Ranggalawe. Prabu Ranggalawe tersebut memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Ratu Intan Dewata. Di mana Ratu Intan Dewata itu berdiam di Padepokan Korobokan yang dulu berada di posisi kalau sekarang itu Gunung Guntur. Betul. Sekarang itu antara Gunung Guntur dan Gunung Putri. Kalau Gunung Putri itu Gunung Cupu dulu tuh. Pada abad 15 itu Gunung Cupu, bukan Gunung Putri. Gunung Guntur itu Gunung Gede, Gunung Agung. Panggilan aslinya ya. Panggilan asli zaman abad 15 itu Gunung Agung. Agung itu gede, Gunung Gede. Gitu. Hanya di saat itu terjadi perselisihan antara Prabu Ranggalawe dengan Ratu Intan Dewata. Perselisihan itu dipicu oleh kondisi lokasi sekitar di mana kondisi tersebut mengalami kekeringan air. Betul. Dan Kang Sobar tahu sampai sekarang bahwa di Gunung Guntur itu ada mata air yang cukup besar. Namanya itu adalah Curug Cikoneng. Betul. Pada abad 15 itu masih sudah terdapat Curug Cikoneng, di mana airnya mengairi semua wilayah di daerah Padepokan Korobokan. Ya. Hanya untuk daerah Kerajaan Cimanganten karena posisinya agak jauh itu tidak terairi. Ya. Sehingga masyarakat merasa gundah, merasa membutuhkan karena mereka tidak bisa bercocok tanam
Iya. Akhirnya para adipati kerajaan membuatlah usulan kepada Raja Ranggalawe, Memohon ya. memohon atas nama masyarakat untuk dibuatkan danau supaya bisa mengairi daerah Timanganten. Betul. Hasil musyawarah pada saat itu antara kerajaan Timanganten akhirnya diputuskanlah Ya. untuk mencari daerah yang cocok. cocok dibuatkan danau tersebut. Ya. Untuk pembagian air. Iya, supaya bisa mengairi ke daerah Timanganten. Diutuslah beberapa pekerja kerajaan adipati dan yang lainnya untuk mencari daerah tempat. Ya. Setelah sekian waktu pencarian, kembalinya para adipati kerajaan hanya satu yang memberikan keterangan ada daerah yang bisa dibuatkan danau. Ada hanya satu daerah di mana di atasnya ada mata air. Betul. Di atasnya ada mata air yang tidak pernah habis. Yang menjadi kendala mereka adalah mereka ungkapkan kepada Raja Ranggalawe itu berada di wilayah kekuasaan Mereka. Padepokan Korobokan. Oh iya, jadi beda kekuasaan. Beda kekuasaan. Betul, Karena betul. walaupun zaman dulu itu sudah ada kekuasaan, walaupun Timanganten ada di bawah Korobokan, tapi tetap seperti kita mau ke kecamatan misalkan gitu ya. Kita dari kecamatan mana ke kecamatan mana kan harus ada izin. Ada perbatasan wilayah. Ada perbatasan wilayah. Ya. Akhirnya diutuslah patih kerajaan untuk meminta izin kepada Nyai Intan Dewata, Putri Intan Dewata. Betul. Hanya dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, Ratu Intan Dewata tidak mengizinkan Waktu itu dibuatkan danau di wilayahnya. Gitu. Ya. Tidak ada keterangan yang jelas apa penyebab tidak mengizinkannya. Hanya yang jelas beberapa selang waktu masyarakat semakin kesusahan dengan air. Ya. Akhirnya para punggawa menuntut kepada Raja Ranggalawe, menuntut kebijakan. Bahkan ada bahasa yang dikeluarkan oleh adipati, oleh bawahan raja, walaupun Ratu Intan Dewata itu kakak Raja Ranggalawe, tapi tetap masyarakat ini lebih penting. Betul. Walaupun resikonya seperti apa? Walaupun resikonya sangat tinggi. Ya. Akhirnya mungkin dengan sangat terpaksa karena berada di posisi yang dilematis ya waktu Betul, itu. Kalau kita merasakan hal itu, kita ada berada di posisi pasti dilema. Iya. Pasti dilema. Satu sisi kita bagaimana dengan perasaan kakak kita sendiri. Betul. Di satu sisi bagaimana dengan nasib masyarakat kita. Nasib rakyat ya. Ya. Akhirnya dibantu oleh para adipati-adipatinya dan penggawa-penggawanya dibuatkanlah secara diam-diam tanpa seizin mereka Intan Dewata. Betul. Tanpa seizin Putri Intan Dewata. Istilahnya membuat danau secara maksa ya. Membuat danau secara diam-diam gitu, tanpa izin dulu, langsung dibuatkan. Nah, setelah danau itu jadi bisa mengairi, Ibu Intan Dewata mengetahui. Betul. Lantas beliau murka. Intan Dewata itu. Intan Dewata. Dengan ditemani oleh pengawalnya Sembah Dalam Rambut Putih, beliau minta diantar ke Gunung Putri, Gunung Cupu tersebut. Iya. Untuk melakukan ritual. Betul. Pada saat itu berdasarkan cerita yang ada di Bandung Bondowoso, Ibu Intan Dewata diantar oleh Sembah Rambut Putih membawa air dan tanah yang ada di yang ada di Gunung Agung. Betul. Di Gunung Gede itu.
Setelah sampai ke puncak Gunung Putri tersebut, Gunung Cupu ya kalau dulu. Setelah sampai ke Gunung Cupu, dilemparlah air tersebut dan tanah tersebut. Iya. Dan seketika itu juga tanpa sebab yang pasti terjadilah gunung meletus. Musibah. Ya. Musibah gunung. Oh ya. Sehingga semua masyarakat Cimanganten habis terbakar dan yang sebagian lagi mengungsi. Yang yang tersisa tinggallah Raja Langgalawe. Jadi ini punten maaf kepotong. Jadi setelah adanya kejadian Gunung Guntur atau Gunung Gede itu meletus, berarti sejarahnya panjang sekali ya? Iya. Oh, berarti ini menjadikan sejarah juga ya? Iya. Coba dilanjut. Ya. Nah, setelah itu, setelah warganya sudah pada tidak ada di wilayah Cimanganten, barulah Raja Langgalawe menyesal dan berniat meminta maaf kepada kakaknya, Putri Intan Dewata. Setelah itu kan banyak korban. Iya. Tapi dalam kondisi gunung masih meletus. Oh iya. Masih laharnya aktif. Masih aktif, keluar laharnya gitu. Nah, ketemulah dikarenakan mencari beberapa hari. Setelah mencari beberapa hari, ada beberapa yang memberitahukan bahwa Putri Intan Dewata berada di puncak Gunung Cupu. Akhirnya dikejarlah dan ketemulah dengan Putri Intan Dewata, sehingga dia meminta maaf. Meminta maaf sehingga mencium kaki Putri Intan Dewata tersebut, tapi sudah terlanjur terjadi ya. Terlanjur terjadi dan Putri Intan Dewata sudah terlanjur sakit hati. Dia tidak memaafkan. Oh gitu. Ya, dia tidak memaafkan dan tanpa sebab apapun tiba-tiba Putri Intan Dewata menghilang. Secara misterius. Iya. Menghilang. Akhirnya jadilah gunung itu disebut Gunung Putri. Gitu. Hanya karena di situ masih ada dalam rambut putih, Prabu Ranggalawe melampiaskan kekesalannya. Iya, dikarenakan mencari putri tersebut nggak ada. Karena dia tidak diberi maaf oleh Putri Intan Dewata dan dia tiba-tiba Putri Intan Dewatanya menghilang. Akhirnya dia kesal. Betul. Melampiaskanlah kepada Eyang Rambut Putih. Dengan cara melemparnya ke samping Gunung Putri. Ke jurang. Ke lembah yang ada di samping Gunung Gede. Gunung Guntur. Maaf kepotongnya. Yang sekarang letaknya itu di kalau sekarang ya perubahan banget berarti. Pas sekarang yang adanya itu areal camp. Kalau sekarang di pos 3 mengarah kita arah naik ke kanan ya. Ke kanan, betul. Ke kanan di situ ada mata air. Nah, disitulah tempat dalam rambut putih jatuh. Sehingga betul. Ketika dalam rambut putih jatuh, keluarlah air. Air yang bisa menghentikan gunung. Lahar itu jadi memadamkan lahar panas. Maaf kayak kepotong ya. Jadi saya untuk saat ini berarti paham sekali ya. Kenapa ini kan jadi pertanyaan di publik Pak Idik ya. Dikarenakan di sana kan ada air putih, apa sejarahnya. Sekarang kita lega ya. Udah terjawab dengan Kang Idik. Silsilahnya seperti itu. Terus Pak Idik, mohon maaf, ini kita akan mengacu ke air kuning tersebut kan? Mungkin air kuning tersebut itu mungkin pemahaman kami mungkin seperti air putih tersebut mungkin ada sejarahnya, barangkali itu diulas Pak Idik. Kalau Curug Cikoneng ya kalau bahasa Sunda bilang itu Curug Cikoneng. Betul. Air terjun kuning. Nah, kalau melihat ke cerita sejarah, ketika itu terjadi, curug tersebut sudah ada. Bahkan curug tersebut yang airnya ditampung di danau, yang dijadikan untuk
mengairi Cimanganten. Betul. Dan air tersebut dijadikan sebagai tempat mensucikannya dirinya Intan Dewata. Iya, betul. Pak. Nah, adapun air kuning tersebut itu dikarenakan bukan airnya yang kuning, Pak. Kang Sobar, tapi daerah sana batunya warnanya kuning. Dan itu disebut sekarang Nyai Sari Kuning. Gitu. Oh iya. Nyai Sari Kuning karena tempat mandinya Putri Intan Dewata di batu yang kuning. Betul. Jadi mohon maaf Pak, kita potong lagi. Ini kepada warga kami di sini di Cilawu itu yang namanya Curug Cikuning ya panggilannya. Menurut leluhur kami di sini itu kan ada sejarahnya, itu yang mungkin beda nama ya. Kalau dipanggil di daerah kami itu namanya Nyai Sangkuning Rasa ya. Setelah kami mencari tentang sejarah Sangkuning Rasa, induknya di mana atau tempatnya di mana, nah timbullah waktu pencarian itu ada cerita seperti ini. Berarti kami bisa menyimpulkan, tapi walau alam ya, kemungkinan besar sejarah Sangkuning Rasa tersebut adanya di sana, mungkin itu. Terus ada lagi Pak Idik, apakah soalnya cerita Pak Idik sama kami dicerna, dipegang Pak Idik, bahkan dijadikan sejarah waktu Pak Idik dengan kami ngobrol-ngobrol di pos 3 itu tentang riwayat Gunung Putri itu. Terus secara spontan hati kami dan yang lain itu tertarik awal ke air putih tersebut, terus tapi memicu paling dasar, yang paling memicu ya, paling dasar, paling tertarik semua itu ke air kuning tersebut. Bahkan Pak Idik sendiri yang mengatakan jauh-jauh hari sampai ketemu, kalau tidak salah kami waktu itu ketemu dengan Kang Idik, pencarian kami yang ke 4 hari. Sedangkan kami lihat di riwayat cerita Kang Idik dengan perjalanan kami waktu pencarian itu, kami kaget sekali, tertarik sekali. Bahkan pertimbulan kami waktu itu Pak Idik, kami berangkat dari sini waktu hari Senin ya. Yang pertama kami jelajahi atau injak itu air kuning tersebut. Soalnya ada seolah-olah hati kami memanggil ke sana atau mengarah ke sana. Setelah di atas kan ketemu dengan Kang Idik. Terus gitu. Setelah ketemunya pas yang ditentukan, yang diharapkan sama semua pihak, semua keluarga dan semua hasil penelusuran ya. Hasil penelusuran pas ketemunya di air terjun itu, air kuning itu. Apakah betul Kang Idik? Pertanyaan tapi mohon maaf ya. Ini kan di medsos tentang masalah yang digebiarkan ya, yang dibesar-besarkan tentang masalah mistisnya atau misterinya. Apakah seingat Kang Idik di mistis itu, apakah betul dengan feeling saya dengan keadaan sekarang bahwa air kuning itu dahsyat atau menyeramkan atau banyak misterinya, atau bagaimana seingat Kang Idik? Atau memang di sana ada jin jahil atau apa? Itu maksud saya. Begini, kalau kita menyikapi kejadian di bukan hanya di Gunung Guntur kalau menurut saya. Ini kita membahas tentang kejadian yang dari yang nyasar ya, istilahnya itu, yang kesasar, yang hilang, bahkan yang meninggal. Betul. Di daerah di gunung lah, di gunung manapun, ya, di gunung manapun. Kalau saya menyikapi ini terlalu diperuncing sebetulnya. Diperlebar ya? Iya, terlalu diperlebar. Kenapa terlalu diperlebar? Karena kita tahu semua, kalau yang namanya gunung itu bukan tempatnya kita sebagai individu manusia menetap. Betul ya. Jelas di sana itu tempat makhluk-makhluk yang tidak biasa kita lihat. Ya. Adapun termasuk makhluk halus. Taruhlah kita lihat bahwa jin
Jin itu jangankan di gunung, Pak. Ya, jangankan di gunung. Kita aja sekarang ini kita kan bersinggungan dengan makhluk gaib yang namanya jin. Iya, Gitu, yang Allah ciptakan. Apalagi di gunung, betul. ya. Apalagi di gunung. Bahkan di gunung itu bisa lebih banyak daripada di sini. Kalau kita kembalikan kepada riwayat hilangnya Gibran, Betul. di beberapa periode, di beberapa pekan yang lalu, itu sebetulnya sangat mungkin ketika Gibran seolah-olah Gibran berada di alam lain. Iya. Gitu. Berada di alam lain. Sangat mungkin. Kenapa? Karena yang harus jadi pertanyaan, kenapa hanya Gibran pada saat itu? Betul. Ya. Padahal kalau melihat usia, banyak yang seusia Gibran yang ikut suka naik camping. ya. Ya. Bahkan pendaki itu tidak hanya Gibran, setiap saat, setiap waktu itu banyak. Betul, betul. Yang harus kita cermati adalah bagaimana cara kita mendaki ke gunung. Betul. Apakah kita sudah paham manajemen logistik? Betul. Apakah kita sudah paham safety drive tentang rescue, bagaimana cara mengamankan diri apabila berada di wilayah yang tidak biasa? Iya. Itu. Istilahnya. Dan yang paling penting itu satu. Budaya apa yang kita bawa? Betul, betul. Dan etika apa yang kita lakukan di sana? Sehingga alam bisa menyatu dengan kita, bisa bersahabat. Kita harus bisa dinamis. Betul, betul. Harus bisa dinamis, bukan hanya dengan manusia saja kita dinamis, tapi dengan alam pun kita harus dinamis. Betul. Karena alam juga perlu dipelihara. Betul. Alam itu harus asli dengan keasliannya, harus tetap dengan keasliannya walaupun kita sering berkunjung ke sana. Betul. Jadi pada intinya yang harus kita pertanyakan adalah etika kita ketika ke gunung itu seperti apa? Iya. Dan yang saya pertanyakan, adakah pihak-pihak tertentu yang membuat SOP lah istilahnya? Betul, betul. SOP ketika naik gunung. Salah satu contoh misalkan kalau ada yang camping, apakah mereka itu yakin, paham, sanggup gitu. Sanggup. Karena ada beberapa yang harus diperhitungkan. Betul. Seperti tadi saya sudah sampaikan, ketika kita apakah sudah paham tentang manajemen logistik, cara bertahan hidup di alam seperti apa? Oh iya, iya. Oh berarti Pak Idik, kalau disimpulkan sama saya, maksud Pak Idik berarti semua gunung memang ada misterinya ya. Iya, betul. Ada misterinya, tapi tentang masalah musibah seperti itu mah dikembalikan ke jadi kita manusia, masing-masing, ke manusianya. Iya. Apakah pakai etika atau sopan santun, atau apakah kami seumpama naik gunung udah safety atau belum, mungkin seperti itu ya Pak Idik ya. Jadi masalah banyak misteri dan tidak nama itu mah dikembalikan ke kita, ke diri kita masing-masing. Salah satu itu, maaf Kang Sobar, saya sedikit membuat sebuah cerita nih ya. Kang Sobar ini orang Cilawu. Iya, betul. Tiba-tiba Kang Sobar main ke daerah saya, ke daerah Tarogong. Ya. Coba etika Kang Sobar jangan dipakai. Iya. Ketika masuk ke daerah Tarogong. Betul. Ketika masuk ke kampung lain, tiba-tiba Kang Sobar teriak-teriak, menantangin misalkan betul. Kencing di mana saja. Iya. Saya sebagai orang Tarogong, menurut Kang Sobar akan seperti apa? Iya, mungkinlah timbul terjadi. Bukan hanya saya culik Kang Sobar, bukan hanya saya culetin. Mungkin Kang Sobar akan saya bunuh karena Kang Sobar sudah tidak sopan di wilayah saya. Betul. Itulah salah satu contoh dimanapun kita, kemanapun kita, karena kita itu ada budaya, ada etika. Betul. Justru yang ingin saya sampaikan itu karena etika kita itu sudah bagus, ya. Betul. Etika kita itu sudah bagus. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing dimanapun kita berada. Dijaga. Jangan sampai ketika kita berada ke suatu tempat, penghuni wilayahnya tersinggung. Betul. Hanya karena dengan etika kita yang salah. Betul. Maaf Pak Idik ya, kami tadi belum memperjelas. Setelah kami melihat di medsos bahwa Gunung Guntur atau Gunung Gede itu menyeramkan ya, kami dengan ini Pak Asep, Pak Ngadot dengan yang lainnya, kami kan ke sana mau membuktikan ya. Terus yang namanya Pak Delejing itu kami panggil ya. Diajak sama kami menjelajahi atau membuktikan tempat tersebut. Soalnya di medsos itu seolah-olah
Gunung Guntur itu atau Curug Gunung itu wow gitu ya. Wow, menyeramkan dan mengerikan. Nah, sedangkan kami dengan tim Kang Edik, kami jalan ke sana, ternyata pas saya dirasakan ternyata malah malah jadi nyaman sekali Kang Edik. Apa yang dibicarakan di medsos atau di channel-channel yang lain seolah-olah menyeramkan kan. Sedangkan seperti kami kalau pakai etika, kebetulan waktu itu kami safety sekali ya Pak Syaf ya. Malah seolah-olah membawa berkah cai tersebut. Soalnya apa? Di pikiran saya ini istimewa sekali. Istimewa, airnya Jernih, bening, bersih, Bisa malah langsung jadi diminum, batunya kuning. Sedangkan di tempat yang lain ya, kalau yang namanya medan seperti itu atau warna air seperti itu, warna batu seperti itu kan membahayakan sekali, Iya, licin. betul. Sedangkan di situ kami injak ternyata nyaman. Tidak nyaman. Nyaman. Betul. Berarti Ada apa ya? berarti ada apa ya, pertanyaannya, tanda kutipnya ada apa? Berarti yang namanya itu anggap dijadikan hoak ya sama orang lain, bahwa misterinya itu banyak. Kalau menurut saya enggak. Enggak. Itu mah masalah ngajadikan banyak misterinya, itu mah kembali ke pemberangkatannya orangnya Kita masing-masing. ya. Lanjut ke Dik. Ya, jadi gini, terkait kita berbicara aura ya. Aura ya. Jadi aura alam ini sebetulnya kita yang ciptakan, dan ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebetulnya kepada pihak-pihak media ya, terutama yang pembuat konten lah. Betul. Pembuat konten yang suka membuat konten-konten yang menarik. Saya itu pingin sedikit memberikan ulasan. Kalau bisa itu jangan terlalu mempertajam hal-hal yang di luar nalar sebetulnya. Betul. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung menanamkan hal yang negatif kepada masyarakat. Betul. Salah satu contoh kejadian yang di kejadian belakang ya, di kejadian di Gibran. Kalau masalah mistik terlalu diangkat, seolah-olah gunung itu sangat menyeramkan. Betul. Gunung itu sangat berbahaya. Jadi kita masuk ke gunung saja seolah-olah kaki kita itu bakal langsung terancam, celaka gitu. Akhirnya kalau itu tertanam kepada masyarakat, kapan kita bisa memelihara alam? Betul. Kapan kita bisa melindungi alam? Sementara alam itu sudah memelihara kita, memberi kehidupan kepada kita. Betul. Salah satu contoh, coba kalau gunung kita robah gunung menjadi pemukiman, kita robah gunung menjadi yang dieksploitasi, dipertinggi. Betul. Apa dampaknya? Betul. Terjadinya banjir, terjadinya longsor. Itu kan malah jadi negatif, malah menjadi bencana kepada kita. Betul. Justru dengan kejadian ini saya berharap ada edukasi kepada masyarakat terhadap alam ini. Betul. Gitu. Terhadap alam ini, kalau alam ini sebetulnya apa tujuan kita bercamping itu untuk mencari ketenangan jiwa, ketenangan hati. Sehingga kita gunakan etika. Rasakan bahwa alam ini sangat bersahabat dengan kita, bisa kita nikmati dari mulai kita berjalan kaki, sampai kita tidur tenang, nyaman, dengan suara angin sepoi-sepoi dan lainnya. Jangan ditanamkan terlalu menyeramkan. Jadi seolah-olah melebihi kuburan gitu, melebihi makam gitu ya. Itu yang menjadi untuk saya pribadi itu kurang setuju ketika ada konten-konten yang terlalu, sehingga oleh gitu ya. Misteri anu lah itu terlalu dipertajam, terlalu sedangkan masyarakat sekarang kan lebih mereka itu lebih instan gitu. Betul. Gitu. Lebih instan, mereka lebih mempercayai hal-hal yang instan. Nonton satu aja mereka bisa langsung percaya. Betul. Tanpa harus tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Gitu. Terus Pak Edik, yang di medsos ini kan yang saya tidak setuju ya. Tentang ketemunya kembali lagi tentang masalah Gibran, itu kan ada seolah-olah menggantungkan atau kepercayaan kepada benda-benda, tapi kita nggak bisa diperjelas ya bendanya apa. Tapi secara mendingan ketemu atau dilihat seperti kami ini ya, mungkin ada sekatan kepercayaan ya, daripada ditonton sama orang yang kurang pendidikan agama ya. Itu seolah-olah udah mempar ya Kang Edik. Jadi seolah-olah Gibran itu ketemunya
dikarenakan pakai barang ya. Ya. Padahal itu saya cerna itu semua kehendak Allah ya, Ya. kehendak Sang Betul, Kuasa, betul. kehendak Betul. Sang Kuasa. Sebab semua yang terjadi atau semua masalah, semua penyakit itu sama Sang Kuasa udah dipersiapkan ya. Segala hal-hal yang akan terjadi teh udah disiapkan. Sedangkan kalau diterima atau ditonton sama orang yang awam, oh Gibran itu kalau hilang atau selain Gibran itu yang hilang, kita asal punya barang seperti ini, mungkin Gibran atau mungkin orang bisa ketemu. Iya. Yang dikhawatirkan sama saya atau yang saya tidak setuju Kang Edi, Gibran ketemunya berkat bahwa ini kan bukan begitu ya. Iya, betul. Tapi pada hakikinya itu ketemu dengan kehendak Allah. Betul. Ridho Allah ya. Soalnya ya nggak masalah gitu ya. Kalau yang namanya budaya atau adat istiadat dipakai itu nggak masalah. Cuma jangan yang dikedepankan seperti itu maksud kami gitu Kang Edi. Jadi supaya yang nonton yang lain melihat video itu malah jadi tertarik, malah jadi meningkatkan keimanan kita. Itu maksud saya. Barangkali ada tambahannya nggak apa-apa. Ini nyantai aja Kang Edi. Iya. Jadi gini ya. Ini terkait kita memperdalam mistis ya. Iya. Ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa sebetulnya. Ketika terjadi hilangnya pendaki di Gunung Guntur. Ada sebagian pihak yang lebih membesarkan hal-hal mistis, hal-hal goib ya. Goib. Sehingga itu bisa membelotkan keyakinan kita. Merubah akidah. Iya, merubah akidah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah ya. Kepada Allah. Padahal walaupun betul misalkan ini ada sangkut pautnya dengan makhluk halus, dengan jin. Ini tapi bukan berarti kita harus mengedepankan hal mistisnya. Betul. Karena tetap ditemukan ataupun tidaknya Gibran itu adalah kehendak Allah. Betul. Dan izin Allah. Betul. Karena tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang bisa patut dipercaya. Iya, patut dipercaya selain dari Allah. Betul. Gitu. Gibran itu ketemu karena izin Allah. Betul. Walaupun misalkan Gibran betul itu disembunyikan oleh jin, tapi tetap jin itu tidak akan berdaya ketika betul. Allah sudah kun payakun. Betul. Betul ya. Walaupun ada syariat, betul, saya percaya ada syariat. Kita selaku umat Islam meyakini kita membantu, kita tidak bisa membantu dengan fisik, kita tidak bisa membantu dengan materi, kita membantu dengan doa. Sama saja. Semua sepuh, semua ajengan, semua ustadz yang ada di Garut itu ada beberapa, hampir semua membantu ketemunya Gibran. Betul. Dengan apa? Dengan doa, meminta doa kepada Allah. Betul. Berarti Pak Edik, kepada Allah. Ya. Berarti Pak Edik yang perlu dikedepankan ini berarti tentang kepribadiannya masing-masing ya. Betul. Kita naik gunung jangan seolah-olah kita mau masuk neraka ya. Nah itu jangan. Jangan. Semua gunung berarti nyaman ya. Justru tugas kita sebagai penggiat media sosial untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat, untuk bisa membatasi mana yang harus menjadi makanan masyarakat awam, betul, dan mana yang bisa kita cerna secara nalar. Betul. Karena masyarakat awam ini sudah menyantap, sudah terbiasa menyantap hal-hal yang instan. Mereka dikasih tahu aja misalkan Gibran itu ketemu, ini contoh ya. Gibran itu ketemu karena saya membawa ayam hitam, betul. Ayam hitam lalu saya potong di sana, betul. Itu saya sembahkan kepada eyang siapa ya di sana, betul. Sehingga Gibran ketemu. Itu saya sangat tidak setuju. Akibat mencit ayam gitu. Iya. Nah itu saya sangat tidak setuju karena itu sudah merubah keyakinan kita kepada Tuhan. Gitu. Betul. Yang kembali lagi ke tadi, harusnya kita tuh memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Jadi hal-hal mistiknya jangan terlalu diperbesar sebetulnya. Karena itu menyangkut keyakinan kita masing-masing. Betul. Dan tidak bisa dipublikasikan. Iya. Orang kita sholat aja siapa yang menilai? Tidak ada yang bisa menilai kok. Rahasia ya? Rahasia. Walaupun kita sholat di masjid, yang bersamaan dengan kita sholat aja mereka tidak bisa menilai sholat kita punya pahala berapa. Iya. Apalagi terkait dengan kita menolong kemanusiaan kepada orang. Yang berhubungannya kita meminta langsung kepada Allah. Agar Gibran diselamatkan, agar Gibran cepat diketemukan. Betul. Gitu. Jadi kita juga Pak Edik ya bukan penatik sama orang yang pakai budaya. Tidak bukan seperti itu, Tapi seperti itu. Ya maksud Pak Edik dan maksud saya yang
yang dimaksud jangan dikedepankan. Nah, ya. itu harus ada sekat, harus ada bagaimana caranya memberikan edukasi. Jadi saya itu lebih memberikan namanya itu usulan kepada para penggiat media sosial supaya mereka membuat konten itu yang lebih mendidik kepada masyarakat. Ada hikmahnya. Yang ada hikmah yang benar-benar hikmahnya itu yang benar-benar positif. Jangan mengarahkan kepada hal-hal yang sehingga menjadi murtad. Betul. Gitu. Ini barangkali Pak Asep ada tambahan? Cukup. Pak Idik, mungkin di lain kali kita ketemu lagi. Ya, cerita lebih panjang. Ya, sama-sama. Untuk penjelasannya ini sama kami sangat diuntungkan kami. Sangat terima kasih kepada Pak Idik. Selamat siang, Pak Idik. Sama-sama. Foto bareng dulu Pak Idik sama. Ada bisa nih Pak.